Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita lanjutkan pelajaran administrasi jaringannya ya. Masih dengan materi manajemen bandwidth dan permasalahannya. Kali ini dengan topik QoS ya, meliputi pengertian QoS, model, parameter, jenis layanan, jenis-jenis QoS, dan manfaat QoS. Selamat mengikuti. Kita mulai dari pengertian QoS ya. QoS atau Quality of Service, yang dari bahasa Indonesianya berarti kualitas layanan, mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss atau kehilangan paket, latensi, dan jitter pada jaringan. QoS mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan. Jaringan perusahaan perlu menyediakan layanan yang dapat diprediksi dan terukur sebagai aplikasi seperti suara, video, dan data yang sensitif terhadap keterlambatan untuk melintasi jaringan. Organisasi menggunakan QoS untuk memenuhi persyaratan lalu lintas dari aplikasi sensitif seperti suara dan video real time, dan untuk mencegah penurunan kualitas yang disebabkan oleh packet loss, penundaan, dan jitter. Organisasi dapat mencapai QoS dengan menggunakan alat dan teknik tertentu seperti jitter buffer dan traffic shaping. Bagi banyak organisasi, QoS termasuk dalam Service Level Agreement atau SLA dengan penyedia layanan jaringan untuk menjamin tingkat kinerja tertentu. Model monitoring QoS terdiri dari komponen monitoring application, cost monitoring, monitor, dan monitored object. Apa itu monitoring application, cost monitoring, monitor, dan monitored object? Berikut penjelasannya. Yang pertama, monitoring application merupakan sebuah antarmuka bagi administrator jaringan. Komponen ini berfungsi mengambil informasi lalu lintas paket dari monitor, menganalisanya, dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan analisis tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain. Yang kedua, cost monitoring menyediakan mekanisme monitoring QoS dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data. Dan yang ketiga, monitor mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Monitor melakukan pengukuran aliran paket data secara waktu nyata dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Yang keempat, monitor objects merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Di dalam konteks QoS monitoring, informasi-informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber atau source dan tujuan atau destination di layer-layer IP port yang dipergunakan, misalkan UDP atau TCP, dan parameter di dalam paket RTP. Ada beberapa parameter quality of service atau QoS ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, throughput. Throughput yaitu kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam BPS atau bit per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut.
Kategori throughput yang sangat bagus yaitu 100 bit per second. Yang bagus 75, yang sedang 50, yang jelek di bawah 25. Yang kedua adalah packet loss. Packet loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Kategori degradasi yang sangat bagus yaitu 0% paket loss-nya. Yang bagus 3%, sedang 15%, jelek 25%. Kemudian yang ketiga adalah delay atau latensi. Delay atau latensi merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Kemudian yang keempat, jitter atau variasi kedatangan paket. Jitter diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Kategori jitter terbaik atau sangat bagus yaitu 0. Bagus 0 sampai dengan 75, sedang 75 sampai dengan 125, kemudian jelek 125 sampai dengan 225. Jenis layanan QoS. Yang pertama, Best Effort Service. Best Effort Service adalah model layanan di mana aplikasi mengirim data kapanpun dibutuhkan dalam jumlah berapapun tanpa terlebih dahulu meminta otorisasi atau memberitahu jaringan. Untuk layanan upaya terbaik, jaringan mengirim data tanpa jaminan keandalan atau kecepatan aktual bila memungkinkan. Yang kedua, Integrated Service. Integrated Service adalah layanan berbagai model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Dalam model ini, aplikasi memerlukan jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data. Aplikasi menginformasikan jaringan tentang profil lalu lintas dan membutuhkan jenis layanan tertentu yang mungkin termasuk permintaan bandwidth dan penundaan. Aplikasi ini harus mengirim data hanya setelah menerima konfirmasi dari jaringan. Yang ketiga adalah Differentiated Service. Differentiated Service adalah layanan dari banyak model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Tidak seperti model layanan bawaan, aplikasi yang menggunakan layanan berbeda tidak secara eksplisit melaporkan router sebelum mengirim data. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis QoS. Ada 3 jenis QoS yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Intrinsic QoS. Intrinsic QoS adalah kualitas layanan jaringan yang diperoleh melalui 1. Desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi melalui jaringan. Yang kedua, kondisi akses jaringan, terminasi, dan koneksi antar saklar yang menentukan jaringan sudah cukup untuk menangani semua permintaan pengguna. Dengan kata lain, QoS intrinsik ini dapat dijelaskan dengan parameter kinerja jaringan seperti latensi, throughput, dan lainnya. Yang kedua, Perceived QoS. Perceived QoS adalah kualitas layanan jaringan yang diukur ketika layanan digunakan. QoS yang dirasakan sangat tergantung pada kualitas QoS intrinsik dan pengalaman pengguna layanan serupa.
Namun, QoS yang dirasakan ini diukur oleh peringkat rata-rata opsi pengguna. Yang ketiga adalah Assessed QoS. Assessed QoS merujuk kepada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menggunakan layanan tertentu. Hal ini mempengaruhi keinginan pengguna untuk membayar layanan yang mereka gunakan. QoS tertimbang sangat tergantung pada QoS yang dirasakan masing-masing pengguna. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah mengenai manfaat QoS. Nah, ada 4 manfaat QoS, yaitu pertama, memberikan prioritas pada aplikasi kritis di jaringan. Yang kedua, maksimalkan penggunaan investasi jaringan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kinerja untuk aplikasi yang sensitif terhadap penundaan seperti suara dan video. Yang keempat, merespon perubahan arus lalu lintas di jaringan. Nah, sampai di sini dulu materi yang Bapak sampaikan tentang QoS. Semoga bermanfaat, sehat selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.